Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa amalan wa ikhlasan tuqarribuna ilaika amina amina ya rabbal alamin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, mari kita buka ngaji kita kali ini, belajar kita kali ini dan baca surat Al-Fatihah ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu, wahai manusia, al-kafiru yang kafir. Kayak gini masa anak-anak Al-Azkar kelas 11 masih butuh untuk dikasih makna? Kayaknya udah paham maksudnya. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Biasanya di TV-TV itu kan ada, setelah dibacakan ayat ada artinya. Wahai, ya ayyuhal insan, wahai, dan lain sebagainya. Enggak, itu TV dulu biasanya kalau maghrib ada, setelah kultum-kultum dan lain sebagainya. Al-kafiru kayak gitu masih perlu dikasih makna bawahnya. Antara Arab dan Indonesianya kan sama, jadi nggak perlu. Maghurroka apa yang melenakanmu? Maghurroka apa yang melenakanmu? Maghurroka apa yang melenakanmu? Birabbika dari Tuhanmu, birabbika dari Tuhanmu, Al-Karimi yang maha mulia. Apa yang melenakanmu, wahai orang kafir, wahai manusia kafir, melenakanmu dari Tuhanmu. Hatta asaita, sehingga engkau bermaksiat. Hatta asaitahu, sehingga engkau bermaksiat, sehingga engkau melenceng darinya, sehingga engkau tinggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal alladzi khalaqaka, yang telah menciptakanmu, padahal ia adalah Tuhan yang telah menciptakanmu. Nah, ini ayat ini pertama, yang poin pertama yang saya jelaskan di sini kan ada kalimat istifham. Maghurraka birabbikal karim. Ini istifham atau dalam bahasa Indonesianya kalimat tanya. Tetapi istifham di sini, kalimat tanya di sini itu tidak digunakan untuk mencari tahu sesuatu yang belum diketahui. Nah, istifham atau kalimat tanya di sini tidak digunakan. Fungsinya maksudnya tidak untuk menanyakan sesuatu yang belum diketahui. Tetapi di sini maksudnya adalah istifham di sini adalah istifham taubih. Istifham taubih, kalimat tanya yang digunakan untuk merendahkan, untuk mencela dan lain sebagainya. Contoh nih dalam bahasa Indonesia, kalimat tanya, kalimatnya itu seperti kalimat tanya, tetapi tidak digunakan untuk mencari tahu, tetapi digunakan untuk mencela. Contoh nih, contoh. Ada orang temannya itu songong banget. Contoh, maaf apabila contohnya agak kasar. Sepintar apa sih dia? Kok sampai kayak gitu?
itu kan sebenarnya untuk merendahkan yang diomongkan. Sekaya apa sih dia sampai sesombong itu? Itu kan kalimatnya seperti bertanya, tetapi untuk merendahkan. Secantik apa sih dia sampai se sampai kayak gitu, songong kayak gitu. Contoh. Seganteng apa sih dia sampai pacarnya sebanyak itu, contohnya. Oh bukan, kalau yang ini bukan. Pokoknya yang ada orang songong, ada orang yang sombong dan lain sebagainya. Itu kalimat tanya yang digunakan untuk merendahkan. Ya kak, kayaknya emang kaya, cuma ya jangan gitu juga kali, maksudnya kan gitu. Untuk melecehkan, untuk merendahkan. Iya cantik tapi ya jangan gitu juga. Iya ganteng tapi jangan gitu juga. Nah maksudnya kan seperti itu, untuk menjelekkan, untuk memojokkan. Itu yang pertama. Kalimat tanyanya istifham digunakan untuk taubih, mencela atau merendahkan. Yang kedua, maghrurka birabbikal karim. Ini kalau kita sebagai umat muslim, ayat ini kalau nggak salah turun pada, kalau nggak salah, Ubay bin Khalaf yang dituju. Sebab asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini gara-gara Ubay bin Khalaf, seorang pemimpin munafik, pimpinannya orang munafik. Orang munafik itu apa? Orang munafik itu orang yang mengaku Islam padahal masih kafir hatinya. Dalam hatinya nggak percaya sama Nabi Muhammad, tetapi ngaku-ngaku Islam. Pemimpinnya adalah Ubay bin Khalaf. Nah, kalau nggak salah ayat ini asbabun nuzulnya seperti itu kalau nggak salah. Tapi nanti kalau ada ada yang kurang tepat, di pelajaran yang akan datang akan saya klarifikasi lagi. Ini seingat saya. Nah, meskipun untuk orang kafir asbabun nuzulnya, tapi sebenarnya di dalam Al-Qur'an ada kaidah yang namanya al-ibrah bi umumil lafat la bi khususi sabab. Yang dilihat adalah umumnya lafat, bukan kekhususan sebab. Meskipun ayat ini turun pada Ubay bin Khalaf, tetapi lafadznya umum pada untuk orang Islam dan untuk orang kafir dan orang Islam. Jadi peringatan buat kita, apa yang melenakanmu wahai manusia sehingga engkau bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh pada orang Islam, pada orang kekinian, apa yang melenakanmu? Apa yang melenakanmu dari meninggalkan sholat? Lagi enak-enak ngegame. Contoh yang cowok-cowok lagi enak-enak ngegame. Kata Allah Subhanahu, apa ya, kayak gitu melenakanmu dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu, sehingga sholatnya diundur. Sholatnya sampai di akhir waktu, naudzubillah. Yang perempuan lihat diskonan di Shopee atau dan lain sebagainya, akhirnya minta uang ke orang tua sampai maksa-maksa, terlena sama barang yang ada di toko online, sampai bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, sampai memaksa orang tuanya. Naudzubillah, jangan sampai menyakiti hati orang tua, bermaksiat dan lain sebagainya. Apalagi contohnya yang masa kini, masa gara-gara HP doang main TikTok sampai malam, lupa tidur, lupa makan, lupa ini dan lain sebagainya. Mana zikirnya? Apa yang melenakanmu? Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqaka, yang telah menciptakanmu. Apa yang membuat kita sebagai manusia terlena pada dunia? Padahal Allah telah menciptakan kita. Ba'daan lam takun, dari ketiadaan. Dari ketiadaan menjadi ada.
Apa yang masih membuat kita terlena? TikTokan, ngegame, terus lihat drama Korea dan lain sebagainya. Itu kalau waktunya digunakan untuk baca sholawat dapat berapa ribu selama berjam-jam. Kita ngegame, kita nonton Korea, kita TikTokan, Instagraman. Coba kalau dibuat untuk baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu udah dapat berapa? Tasbih kita udah muter berapa kali? Atau yang elektrik udah dapat berapa ratus? Apa yang melena? Padahal Allah yang telah menciptakan kita dari tiada menjadi ada. Bukan hanya itu, bukan dari ada menjadi tiada. Fasawwaka, lalu meluruskanmu. Setelah diciptakan, bukan hanya dari tiada menjadi ada. Ba'daan lam takun, dari ketiadaan. Fasawwaka, lalu meluruskan. Fasawwaka, lalu meluruskanmu. Ja'alaka, menjadikanmu mustawiyal khalqi, penciptaan yang lurus. Salimal a'dha'i, yang selamat anggota tubuhnya. Salimal a'dha'i, yang selamat anggota tubuhnya. Bukan hanya itu aja, dari tiada menjadi ada, tapi kita juga dijadikan orang yang lurus, yang selamat anggota tubuhnya. Coba kalau kita dilahirkan tanpa salah satu organ tubuh, tanpa ini, semisal usus. Kita lahir tanpa tanpa otak, naudzubillah. Ada seseorang yang lahir tanpa ginjal seumpama, naudzubillah. Alhamdulillah, kita semuanya diciptakan Allah lengkap. Bukan hanya lengkap aja, seluruh organ dan anggota tubuhnya. Fa'adalak, lalu menyeimbangkanmu. Fa'adalak, lalu menyeimbangkanmu. Bitasydidi, dengan tasydid fa'adalak. Wattakhfifi fa'adalak. Ja'alaka, menjadikanmu. Mu'tadilal khalqi, ja'alaka, menjadikanmu. Mu'tadilal khalqi, ciptaan yang seimbang. Mutanasibal a'dha'i, yang anggotanya serasi. Anggota tubuhnya itu serasi, anggota badannya cocok. Coba ketika melihat manusia, kita bandingkan dengan penciptaan yang lain. Kita lihat pohon cuma lurus gitu aja, nggak ada variasinya. Ya meskipun indah, ada daun-daunnya dan lain sebagainya, tapi manusia coba dilihat. Apalagi ada tangan, ada kaki, terus ada jari-jari, ada kuku, ada mata, ada hidung, model hidungnya seperti itu dan lain sebagainya. Coba kita bandingkan hidung manusia dengan hidung babi. Lebih indah mana? Serasi mana kalau ditaruh di wajah manusia? Telinga kita, antara telinga, hidung, mata, mulut, pipi, semuanya serasi, terlihat indah. Tangan, kaki, badan kita, leher kita, semuanya dibikin serasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk paling indah, ciptaan yang paling indah dari seluruh makhluk yang ada, yang paling sempurna ciptaannya adalah manusia. Bentuknya paling indah, paling sempurna. Subhanallah, alhamdulillah. Terus selain itu juga di dalam tafsir, laisat yadun, tidak ada tangan, au rijlun, atau kaki. Yadun, rijlun masih butuh diterjemah. Laisat, tidak ada, yadun, tangan, au rijlun, atau kaki, atwala, itu lebih panjang, minal ukhra, dari yang lain. Asli penciptaan manusia itu seimbang dan serasi. Antara tangan sama panjangnya, antar kaki sama panjangnya, enggak. Yang kanan enggak lebih panjang dari yang kiri, yang kiri enggak lebih panjang dari yang
kanan. Begitu juga sebaliknya. Semua bentuk anggota tubuh ini indah dan serasi. Telinga yang kanan nggak kayak telinganya gajah lebar gitu. Yang kiri kecil nggak, dibentuk oleh Allah sama. Matanya sama. Ini bentuk yang normal, bentuk yang asli. Kalau ada kelainan ketika lahir dan lain sebagainya, itu pengecualian. Alhamdulillah kita diciptakan sempurna dengan anggota sempurna dan lain sebagainya. Fi ayyi suratin, pada suatu bentuk, masya'a, yang dikehendaki Allah, rokabak, untuk di rokabak tarkib itu disusun sesuai dengan susunan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, kita diciptakan dari tiada menjadi ada. Bukan hanya itu, dari adanya kita diciptakan dengan bentuk yang sedemikian indah, sedemikian serasi daripada makhluk-makhluk yang lain. Kita disuruh iman, kita disuruh ibadah, kita disuruh ini. Masa masih males? Apa yang membuat kita terlena? Kita sudah diciptakan sedemikian rupa. Organ ini yang buat anak IPA pasti lebih paham. Organ tubuh kita seberapa menakjubkan. Nah, saya tanya, dari sel pembuluh darahnya, organ jantung, organ liver dan lain sebagainya, otak, cara kerja tubuh kita dan lain sebagainya. Seberapa menakjubkan. Kita sudah diciptakan demikian, masihkah kita terlena pada yang lain selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masihkah kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana sistem imun tubuh kita ketika ada bakteri, ketika ada virus, kayak ada polisinya dalam tubuh kita yang menangani semua itu. Ketika mata kita di tempat yang terang, pupil kalau nggak salah pupilnya ya, makin lebar, makin membesar dan mengecil ketika di tempat yang mengecil ketika di tempat yang gelap. Membesar di tempat yang gelap, mengecil di tempat yang terang. Saya nggak tahu itu urusannya anak IPA. Kita di tubuh kita penuh keajaiban. Telinga, bagaimana cara kerja sistem telinga, bagaimana cara kerja kita berbicara, bagaimana cara kerja pencernaan kita. Subhanallah, semua diciptakan sebegitu menakjubkan. Bukan hanya diciptakan dari tiada menjadi ada, tapi diciptakan sedemikian indah dan menakjubkan. Masih adakah yang melenakan kita dari Tuhan kita? Masih adakah yang melenakan kita pada selainnya? Ini pelajaran kita kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.